Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang penyusunan naskah drama musikal untuk kelas 9. Untuk materi seni budaya pada hari ini yang akan kita bahas yaitu penyusunan naskah drama musikal. Kalau di buku paketnya itu yaitu bab 14 halaman 232. Untuk menghasilkan sebuah pementasan drama yang baik, perlu rancangan yang baik, kata-kata yang diucapkan para tokoh, tindakan dan gerakan tokoh, tatanan panggung, jenis musik yang dimainkan, dan lain-lain. Tidak muncul asal-asalan atau tiba-tiba. Salah satu unsur penting dalam pembuatan drama atau pementasan drama yaitu adalah sebuah naskah. Naskah adalah sebuah tulisan berupa dialog dan hal-hal yang berkaitan dengan rancangan pementasan yang akan dibawakan pada saat pementasan. Naskah drama harus menarik sehingga pesan yang ingin kita sampaikan dapat diterima dengan baik oleh para penonton. Penuliskan naskah pada drama musikal ini sedikit berbeda. Metode dan unsurnya sama dengan drama lainnya, namun pada drama musikal ini, dalam penulisan naskah, tidak banyak percakapan dan lebih banyak penjelasan pada setiap bagian. Pada drama musikal ini juga banyak terdapat unsur tarian dan musik. Jadi, pada drama musikal biasanya percakapannya atau dialognya itu menggunakan lagu-lagu atau syair-syair. Sumber cerita dalam penyusunan naskah drama dapat kita ambil dalam berbagai hal. Misalnya, dari sebuah lagu, benda-benda dan lingkungan sekitar kita juga dapat menjadi sumber inspirasi cerita. Ataupun cerita rakyat atau dongeng yang berkembang di masyarakat kemudian kita modifikasi menjadi sebuah cerita. Baik, kita masuk ke materi intinya yaitu unsur-unsur naskah drama. Jadi apa-apa aja yang harus kita buat atau kita tulis dalam menyusun naskah drama. Perhatikan langkah-langkah menulis naskah drama sebagai berikut. Yang pertama yaitu menentukan tema. Seperti biasa, yang pertama harus kita tentukan yaitu tema. Tema atau biasa disebut juga dengan ide pokok atau suatu gagasan utama dalam membuat jalannya cerita. Agar cerita dapat mudah kita buat, maka harus kita tentukan temanya terlebih dahulu. Misalnya temanya tentang orang tua, pendidikan, ataupun cinta dan kasih sayang, ataupun tentang sekolahan. Setelah kita menentukan tema atau ide pokok dalam cerita, selanjutnya kita menentukan latar atau setting. Setting ini berhubungan dengan tempat atau lokasi kita mengadakan pementasan drama. Latar ini dibedakan kepada 3. Yang pertama ada latar tempat. Tempat kejadian dalam sebuah cerita yang terjadi. Contohnya saja latar tempatnya misalnya di sekolah, di rumah, di jalan, di rumah sakit, ataupun di tempat-tempat yang lainnya. Kemudian yang kedua yaitu latar waktu. Kapan waktu terjadinya peristiwa pada cerita. Misalnya ceritanya terjadi pada pagi hari, siang hari, sore hari maupun malam hari atau zaman sekarang atau zaman dulu. Kemudian yang ketiga yaitu latar suasana. Suasana apa yang terjadi pada saat cerita itu berlangsung atau saat cerita itu terjadi. Misalnya peristiwanya terjadi pada suasana tenang, damai, sedih, atau senang, ataupun menegangkan. Itu namanya adalah latar suasana. Jadi yang kedua setelah kita menentukan tema, yaitu kita menentukan latar atau setting. Setting tadi 3 yaitu setting latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Selanjutnya yang ketiga yaitu menentukan tokoh atau biasa disebut dengan pemain.
Itu pemain drama. Pemain drama jenisnya terbagi kepada 3. Mungkin kita banyak yang sudah tahu, misalnya yang pertama tokoh protagonis, atau protagonis itu adalah tokoh utama atau pemain utama dalam suatu drama. Yang kedua ada tokoh antagonis. Kita mengenalnya tokoh antagonis itu yang pemarah dan lain sebagainya, tapi pengertian yang sebenarnya itu adalah tokoh antagonis adalah tokoh yang menghalangi tokoh utama. Ya, anggap aja itu adalah lawan dari tokoh utama. Kemudian yang ketiga ada tokoh tritagonis atau pemain pendukung atau tokoh pendukung. Yang keempat yaitu menentukan sudut pandang. Sudut pandang adalah penggambaran isi cerita oleh seorang penulis naskah. Jadi gambaran isi cerita itu disebut dengan sudut pandang. Yang kelima yaitu menentukan plot atau alur cerita. Rangkaian jalannya sebuah cerita disebut dengan plot atau alur. Alur cerita itu terbagi 3. Yang pertama ada alur maju. Kemudian yang kedua ada alur mundur. Yang ketiga ada alur campuran. Alur maju itu berarti ceritanya yang menceritakan peristiwa dari sekarang sampai ke masa depan. Kemudian kalau alur mundur itu berarti menceritakan tentang masa lalu. Sedangkan alur campuran itu adalah campuran dari alur maju dan alur mundur. Yang keenam ada amanat. Jadi kalau kita membuat suatu pertunjukan, pementasan ataupun drama itu harus kita isi dengan amanat atau pesan-pesan yang ingin kita sampaikan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Misalnya amanat itu bisa terbuat dalam sebuah peristiwa atau kejadian. Amanat itu bisa dilihat dari perilaku tokohnya. Misalnya tokohnya itu adalah seorang yang jujur, berarti amanatnya itu adalah untuk menjadi orang yang jujur. Misalnya juga amanat itu bisa dilihat dari latarnya, bisa juga dari ruang ceritanya, itu adalah amanat. Jadi jangan lupa membuat amanat dalam suatu pementasan drama. Yang ketujuh yaitu adalah dialog. Nah, dialog itu atau percakapan antara 2 orang atau lebih. Dalam pementasan drama musikal, dialog itu kebanyakannya menggunakan atau menggarap dengan lagu-lagu atau syair lagu atau menggunakan puisi. Baik, itulah materi kita pada hari ini tentang teknik penyusunan naskah pada drama musikal. Oke, selanjutnya pertanyaan. Seperti biasa, ada pertanyaan untuk santri atau siswa semua. Pertanyaannya mudah saja, yaitu jika kalian menjadi seorang penyusun naskah drama, kira-kira tema apa yang akan kita gunakan? Berikan atau jelaskan alasannya. Baik, itu pertanyaannya. Jadi, apabila kalian menjadi penyusun naskah, kira-kira tema apa yang ingin kalian gunakan dan berikan alasannya. Baik, terima kasih. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.